Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 36. Mendengar itu Yulingsan tertawa geli dan berkata, "Ayah." Namun, begitu sang ayah menoleh dan melotot kepadanya, ia langsung terdiam. Ling Huchong menjawab, "Waktu itu yang ada dalam pikiran saya hanya bagaimana cara untuk menyelamatkan adik dari Heng Shan itu. Karena sadar ilmu silat saya lebih rendah dari musuh, terpaksa saya sembarangan bicara supaya biksuni itu pergi sejauh-jauhnya. Sama sekali saya tidak bermaksud menyinggung perasaan para bibi dari perguruan Heng Shan. Kau bermaksud menyelamatkan kehormatan keponakan Yilin, maksudmu memang baik tapi caramu keliru," sahut Yu Bukun. "Sekarang ini urusan sudah diketahui oleh semua anggota Serikat Pedang Lima Gunung. Mereka tentu mengatakan kalau aku ini bukan guru yang baik, yang tidak bisa mengajar muridnya dengan benar. Saya memang bersalah, guru," jawab Ling Huchong sambil membungkukkan badan. Yu Bukun kembali melanjutkan, "Kemudian kau mendekam di rumah pelacuran untuk merawat lukamu, hal itu masih bisa kumaafkan. Tapi di sana kau menyembunyikan Yilin dan siluman kecil dari aliran sesat itu dalam selimut. Kemudian kau mengatakan kepada pendeta Yu bahwa mereka adalah pelacur. Apa kau sadar hal ini sangat berbahaya jika sampai akal licikmu itu terbongkar? Bukan hanya nama baik perguruan Huashan yang tercemar, nama baik perguruan Heng Shan yang sudah terjaga ratusan tahun juga akan ikut hancur di tanganmu." Ling Huchong berkeringat dingin mendengar kemarahan gurunya. Dengan suara gemetar ia menjawab, "Guru, kejadian itu sangat mendebarkan jika saya mengingatnya kembali. Ternyata guru sendiri sudah mengetahuinya." Yu Bukun menyahut, "Waktu itu aku hanya mendengar kalau yang menyembunyikan dirimu di dalam rumah pelacuran adalah gembong aliran sesat bernama Kuyang. Tapi ketika kau menyuruh kedua gadis itu bersembunyi di dalam selimut, sesungguhnya aku sudah berada di luar jendela." "Syukurlah, guru mengetahui kalau saya bukan manusia yang suka berbuat tidak senonoh," ujar Ling Huchong. Jika kau benar-benar main gila di rumah pelacuran itu, tentu kepalamu sudah kupenggal sejak kemarin-kemarin," ujar Yu Bukun. "Mana mungkin kau masih bisa tetap hidup sampai hari ini?" Ling Huchong mengangguk dengan perasaan serba salah. Yu Bukun terlihat semakin serius. Setelah diam sejenak ia kemudian melanjutkan, "Kau sudah mengetahui kalau anak kecil bermargaku itu berasal dari aliran sesat, tapi kenapa kau tidak langsung membunuhnya? Pertolongan kakeknya kepadamu hanyalah tipu muslihat licik yang biasa digunakan aliran sesat untuk memecah belah kelompok kita. Kau ini bukan orang bodoh, kenapa tidak juga menyadarinya? Bahkan Liu Zhengfeng yang pandai saja bisa jatuh ke dalam perangkap aliran sesat sehingga keluarganya hancur berantakan. Tipu muslihat aliran sesat sangat kejam, tapi sejak dari Hunan hingga tiba di Gunung Huashan sini, belum pernah sekalipun aku mendengar mulutmu mencela perbuatan aliran sesat. Chong rupanya setelah jiwamu diselamatkan mereka, kau jadi tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jujur, mana yang pura-pura. Persoalan ini menyangkut masa depanmu sendiri. Hendaknya kau memiliki pendirian yang tegas." Samar-samar Ling Huchong kembali terkenang paduan suara kecapi dan seruling yang dimainkan Kuyang dan Liu Zhengfeng pada malam sebelum mereka meninggal. Hati nuraninya tidak percaya kalau orang bernama Kuyang itu memiliki tipu muslihat kejam dan sengaja mencelakakan keluarga Liu Zhengfeng. Melihat murid pertamanya termangu-mangu, Yu Bukun kembali berkata, "Chong urusan ini tidak hanya menyangkut masa depanmu saja, tapi juga nama baik perguruan Huashan. Sekarang aku bertanya, jika kelak kau bertemu orang aliran sesat, apakah kau akan diam saja dan memandangnya sebagai musuh, atau membunuhnya tanpa ampun?" Ling Huchong terperanjat kebingungan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati ia berkata, "Apabila kelak aku bertemu orang aliran sesat, apakah aku harus membunuhnya begitu saja tanpa bertanya terlebih dulu?" Yu Bukun memandang tajam ke arah murid pertamanya itu yang tidak menjawab apapun dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya ia pun menghela napas panjang dan berkata, "Rasanya percuma saja aku memaksamu menjawab pertanyaan tadi. Kepergianmu kali ini telah banyak mencemarkan nama baik perguruan Huashan. Maka itu, aku menghukum dirimu untuk merenung menghadap dinding selama setahun penuh." Ling Huchong segera membungkukkan badan dan menjawab, "Baik, saya siap menjalani hukuman dari guru." "Apa?" "Menghadap dinding," sahut Yulingsan ikut bicara. "Kalau begitu selama setahun ini kakak pertama harus memandangi dinding?"
Lantas, berapa jam dia harus merenung dalam setiap hari? Berapa jam apanya, tukas Yu Bukun? Dia harus duduk menghadap dinding setiap hari mulai pagi sampai malam, kecuali pada saat makan dan minum. Yu Lingshan kembali menyahut, wah, ini namanya keterlaluan. Apa kakak pertama tidak bosan setiap hari hanya memandangi dinding melulu? Bagaimana kalau dia ingin buang air? Jaga ucapanmu, gadis kecil, ujar Ning Zongze menukas. Bosan bagaimana, sahut Yu Bukun. Dahulu kakek gurumu pernah bersalah dan dihukum menghadap dinding di puncak gadis Kumala selama 3,5 tahun, tidak boleh melangkah turun sedikit pun. Mana bisa dibandingkan dengan kakak pertamamu? Oh, kalau begitu hukuman kakak pertama masih terlalu ringan, ujar Yu Lingshan sambil menjulurkan lidah. Padahal kakak pertama sewaktu mengatakan asalkan bertemu biksuni selalu kalah judi timbul dari maksud baiknya untuk menyelamatkan biksuni itu, jadi bukan bertujuan untuk melecehkan perguruan Hengshan. Yu Bukun menjawab, justru karena bermaksud baik itulah, maka hukumannya cuma 1 tahun. Coba kalau maksudnya jahat, tentu sudah kucabut semua giginya, dan kupotong lidahnya. Melihat perdebatan itu Ning Zongze segera melerai, Shan Er, kau jangan berdebat lagi dengan ayahmu. Kakak pertamamu dihukum di puncak gadis Kumala supaya bisa merenungi kesalahannya. Jadi, kau jangan lagi pergi mengganggunya supaya niat baik ayahmu bisa terlaksana. Tapi, ibu, ujar Yu Lingshan. Kakak pertama pasti akan sangat kesepian kalau tidak mengobrol denganku. Juga, selama setahun ini siapa lagi yang bisa menemani aku berlatih silat? Jika kau mengajaknya mengobrol, bagaimana dia bisa merenungi kesalahannya, kata Ning Zongze. Kalau cuma berlatih, kau bisa meminta kakak-kakakmu yang lain untuk menemani. Yu Lingshan terlihat kesal dan cemberut. Dengan nada gusar ia bertanya, lalu bagaimana cara kakak pertama makan? Bukankah dia tidak boleh turun dari puncak selama setahun penuh? Bukankah ini sama saja dengan membunuhnya pelan-pelan? Kau jangan khawatir, jawab Ning Zongze sambil tersenyum. Setiap hari akan ada yang ke atas untuk mengirimkan makanan. Sore harinya, setelah berpamitan kepada guru dan ibu guru serta segenap saudara seperguruannya, Ling Huchong berangkat menuju puncak tertinggi Gunung Huashan yang bernama Puncak Gadis Kumala untuk menjalani hukumannya. Hanya dengan berbekal sebilah pedang yang tergantung di pinggang, ia berjalan menyusuri jalan menanjak untuk menuju puncak yang curam dan terjal. Sesampainya di tempat tujuan, tampak sebuah gua sudah menunggu. Gua tersebut biasa digunakan para ketua perguruan Huashan untuk mengurung murid-murid mereka yang melakukan pelanggaran. Keadaan di atas puncak tersebut gundul tanpa ditumbuhi pepohonan. Yang ada di sana hanyalah semak dan lumut belaka. Selain gua, Ling Huchong tidak menemukan apa-apa lagi. Memang Gunung Huashan memiliki banyak pemandangan indah dan pepohonan lebat. Akan tetapi, keadaan di puncak Gadis Kumala benar-benar perkecualian. Alasan utama mengapa sejak dulu puncak tersebut dipilih sebagai tempat mengurung murid-murid yang melanggar peraturan adalah karena suasananya yang sangat sunyi. Boleh dikata tidak ada seekor hewan pun yang betah hidup di sana. Dengan demikian, diharapkan para murid yang menjalani hukuman bisa lebih hening dalam merenungi kesalahannya. Begitu masuk ke dalam gua, Ling Huchong segera melihat sepotong batu besar di dalamnya. Batu yang halus dan licin tersebut merupakan tempat duduk bagi mereka yang sedang menjalani hukuman. Dalam hati ia merenung, perguruan Huashan sudah berusia ratusan tahun. Entah sudah berapa banyak muridnya yang merasakan duduk sendiri di gua ini. Pantas saja, batu ini terlihat halus dan licin. Hahaha. Ling Huchong adalah murid Huashan yang paling ugal-ugalan. Rasanya sangat pantas jika aku diberi kesempatan mencicipi sepinya tempat ini. Guru sangat sabar. Beliau bisa menunggu sampai hari ini untuk mengirimku kemari. Kemudian ia menepuk-nepuk batu besar itu sambil berkata, wahai batu, entah sudah berapa tahun lamanya kau tinggal sendirian di sini. Mulai hari ini Ling Huchong yang akan menjadi temanmu. Begitu duduk di atas batu tersebut, mata Ling Huchong langsung menangkap beberapa huruf yang terukir di dinding. Ukiran itu berbunyi, Feng Qingyang, dan terdapat di dinding gua sebelah kiri. Ukiran tersebut sangat rapi, dengan kedalaman 1 senti, seperti dibuat menggunakan ujung pedang yang sangat tajam. Diam-diam Ling Huchong bertanya, siapa itu Feng Qingyang? Mungkin dia seorang murid pada generasi terdahulu yang pernah dihukum di sini. Ah, aku tahu.
Dia memiliki unsur nama King, berarti satu generasi di atas guru. Dilihat dari ukirannya ini, tentu beliau memiliki ilmu silat yang sangat tinggi. Tapi aku heran, mengapa guru dan ibu guru tidak pernah bercerita tentang beliau? Ah, mungkin beliau sudah lama meninggal dunia. Usai berpikir demikian, Ling Huchong lantas memejamkan mata dan memulai latihan pernapasan sampai 1 jam lamanya. Setelah itu ia membuka mata dan berdiri untuk meregangkan otot. Sejenak kemudian pemuda itu kembali duduk dan berpikir, kelak jika aku bertemu orang aliran sesat, apakah aku harus mencabut pedangku tanpa bertanya lebih dulu dan langsung membunuhnya saat itu juga? Apakah dalam aliran sesat semua orangnya jahat? Apakah dalam aliran sesat tidak ada orang yang baik? Tapi kalau dia seorang baik-baik kenapa bergabung dengan aliran sesat? Andaikan dia tersesat, mengapa tidak keluar begitu saja? Bukankah hal itu bisa terjadi? Dan, apabila tidak mau keluar, berarti rela berteman dengan kaum penjahat serta membuat celaka umat manusia pada umumnya. Seketika terlintas dalam ingatan Ling Huchong kisah-kisah mengerikan yang pernah diceritakan guru dan ibu gurunya tentang kekejaman aliran sesat. Misalnya, peristiwa pembantaian keluarga Yu di daerah Jiangxi. Jumlah korban yang tewas sebanyak 23 orang, semua dipaku di pepohonan. Bahkan, seorang anak kecil berusia 3 tahun juga tidak diberi ampun. 2 orang putra Tuan Yu merintih selama 2 hari 2 malam sampai akhirnya mati secara mengenaskan. Usai berpikir demikian, Ling Huchong lantas memejamkan mata dan memulai latihan pernapasan sampai 1 jam lamanya. Setelah itu ia membuka mata dan berdiri untuk meregangkan otot. Sejenak kemudian pemuda itu kembali duduk dan berpikir, kelak jika aku bertemu orang aliran sesat, apakah aku harus mencabut pedangku tanpa bertanya lebih dulu dan langsung membunuhnya? Kejadian lain menimpa Zhao Dengkui, ketua partai Golok Naga Angin di daerah Jinan yang sedang menggelar pernikahan putranya. Tiba-tiba kaum aliran sesat datang menyerbu. Kedua mempelai terbunuh dan kepala mereka dipenggal untuk diletakkan di atas meja sebagai kado. Kemudian ketika pendekar Hao di Hanyang merayakan ulang tahunnya yang ke-70, ia mengundang banyak kawan dari dunia persilatan. Tak disangka, kaum aliran sesat menanam bahan peledak di bawah lantai ruang perayaan. Maka, ketika meledak, tak terhitung jumlahnya para hadirin yang terluka dan binasa. Termasuk di antaranya adalah pendeta Ji dari perguruan Taisan yang kehilangan salah satu lengannya akibat ledakan tersebut. Paman Ji yang menceritakannya, sudah tentu kisah itu pasti benar, pikir Ling Huchong. 2 tahun yang lalu ada juga kejadian mengerikan menimpa Paman Sun dari perguruan Songshan. Aku melihat sendiri bagaimana Paman Sun telah kehilangan kedua lengannya dan kedua kakinya, serta kedua bola matanya dicongkel pula oleh pihak aliran sesat. Ia hanya bisa berteriak-teriak, aliran sesat jahanam telah membuatku binasa. Kalian harus menuntut balas. Menuntut balas. Waktu itu orang-orang Songshan datang menolong, tapi Paman Sun sudah terlanjur meninggal akibat luka-lukanya. Ling Huchong merinding ngeri saat teringat darah mengucur deras pada lubang mata si Paman Sun tersebut. Teringat itu semua, ia kembali berpikir, perbuatan aliran sesat sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan. Kuyang dan cucunya memang telah menolong nyawaku, namun mereka pasti menyembunyikan rencana jahat di balik itu semua. Guru telah bertanya bagaimana sikapku jika bertemu orang aliran sesat. Kali ini aku tidak akan ragu-ragu lagi. Tentu saja aku akan mencabut pedang dan langsung membunuhnya. Karena permasalahannya sudah jelas, seketika pikiran Ling Huchong menjadi lapang. Ia pun bersuit panjang kemudian melompat mundur keluar gua sambil memejamkan mata menikmati udara segar. Ketika sedang melayang di udara ia bersalto sebanyak 1 kali dan setelah itu barulah mendaratkan kedua kakinya di atas tanah. Begitu membuka mata dan menoleh ke belakang, betapa terkejut hati pemuda itu karena ternyata kakinya telah menginjak batuan terjal di tepi jurang yang sangat dalam. Andai saja ketika melompat mundur tadi ia menambah sedikit tenaga, tentu dirinya akan terlempar lebih jauh sehingga jatuh ke dasar jurang dengan tubuh hancur lumat. Aku masih kurang berani. Seharusnya aku melompat lebih dekat lagi ke tepi jurang, demikian ia berpikir. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar suara tawa seorang perempuan disertai tepukan tangan. Hebat! Kakak pertama memang hebat, demikian suara perempuan itu bersorak memuji. Ling Huchong menoleh dan langsung gembira melihat Yu Lingshan datang mengunjunginya sambil menjinjing sebuah keranjang. Kakak pertama, aku mengantarkan nasi untukmu, ujar gadis itu sambil tertawa.
Segera keduanya masuk ke dalam gua dan duduk di atas batu licin. Setelah meletakkan keranjang berisi makanan itu di atas tanah, Yu Lingsan membuka suara, "Lompatanmu tadi sungguh hebat. Tanpa melihat kau bisa melompat mundur dan berdiri tepat di tepi jurang. Aku jadi ingin mencoba." Tentu saja lompatan Ling Huchong tadi dilakukannya tanpa sengaja dan secara beruntung ia nyaris saja jatuh ke dalam jurang. Sementara itu ilmu silat Yu Lingsan lebih rendah darinya, jika kurang tepat menguasai badan, bisa-bisa malah mendapat celaka. Akan tetapi, watak adik seperguruannya itu sulit dicegah jika memiliki keinginan. Maka, daripada menghalangi lebih baik Ling Huchong mengizinkannya dengan berjaga-jaga di dekat jurang untuk mencegah bahaya yang mungkin bisa terjadi. Watak Yu Lingsan sendiri tidak suka mengalah pada orang lain. Diam-diam gadis itu mengumpulkan segenap tenaga untuk bisa melompat lebih indah dibanding Ling Huchong. Maka, tanpa pikir lagi ia pun melompat mundur dengan mata tertutup. Tampak gadis itu melayang indah di udara dan kemudian terus meluncur ke arah jurang. Sejak awal Yu Lingsan memang ingin melompat lebih jauh daripada Ling Huchong. Maka, ia pun mengerahkan tenaga cukup besar sewaktu melemparkan diri ke belakang. Namun ketika menyadari tubuhnya mulai meluncur turun, ia pun membuka mata dan menjerit ketakutan. Untungnya Ling Huchong sudah bersiaga di tepi jurang dan segera menangkap lengan putri gurunya itu dengan cepat. Telapak kaki Yu Lingsan sendiri sudah menginjak tepat di tepi jurang tersebut. Andai saja Ling Huchong tidak cekatan, tentu gadis cantik itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke bawah. Setelah napasnya agak tenang, Yu Lingsan berseru gembira, "Kakak pertama, lompatanku tadi ternyata lebih jauh darimu." Ling Huchong menepuk bahu putri gurunya itu sambil menjawab, "Permainan berbahaya tadi jangan kau ulangi lagi. Kalau sampai ketahuan guru dan ibu guru, tentu kau akan dimarahi. Bisa-bisa kau juga akan dihukum di sini." Yu Lingsan menjawab, "Kalau dihukum di sini, berarti kau akan ada temannya. Kita bisa bebas bermain sesukanya." "Benar, tidak?" Ling Huchong tergetar mendengar ucapan gadis itu. Dalam hati ia berkata, "Kalau saja aku bisa bersama adik kecil dihukum setahun di sini, tentu rasanya bahagia laksana tinggal di kahyangan. Tapi, mana boleh seperti itu?" Segera ia pun menjawab, "Tapi kalau kau dikurung di gedung kejujuran dan sedikit pun tidak boleh pergi dari sana, bagaimana? Jika demikian, tentu selama setahun kita tidak akan bisa bertemu." "Itu namanya tidak adil," sahut Yu Lingsan. "Kau dikurung di sini dan bisa bergerak bebas, tapi mengapa aku harus dikurung di gedung kejujuran?" Setelah diam sejenak, Yu Lingsan lalu mengalihkan pembicaraan, "Kakak, sebenarnya yang ditugasi ibu mengantar makanan ke sini adalah monyet keenam. Maka, aku pun berbicara kepadanya, 'Kakak keenam, setiap hari kau harus merangkak naik turun tebing perenungan untuk mengantar makanan. Meskipun kau adalah monyet tetap saja akan kepayahan juga. Nah, bagaimana kalau aku saja yang menggantikan tugasmu? Dengan apa kau nanti berterima kasih padaku, hah?" Kemudian dia menjawab, "Tugas yang diberikan ibu guru kepadaku ini sebenarnya juga untuk melatih diriku. Maka, sama sekali aku tidak boleh malas atau merasa payah. Lagi pula, kakak pertama selalu baik kepadaku. Bisa mengantar makanan setiap hari untuknya sudah tentu aku akan merasa sangat senang." "Kakak pertama, menurutmu apakah dia bersungguh-sungguh dengan ucapannya?" Ling Huchong menjawab, "Aku rasa apa yang diucapkannya benar." Yu Lingsan lantas melanjutkan, "Monyet keenam juga menuduhku suka mengganggunya saat meminta petunjuk kepadamu. Padahal, mana pernah aku mengganggunya saat berlatih? Apa yang ia katakan omong kosong semua. Dia juga berkata, mulai saat ini selama setahun ke depan hanya aku yang bisa bertemu kakak pertama di tebing perenungan. Tentu kesempatan bagus ini aku pergunakan untuk meminta petunjuk kepadanya." Ucapannya sungguh menjengkelkan. Kemudian kau mengancamnya dengan pedang, begitu?" sela Ling Huchong sambil tertawa. "Tidak, bukan begitu," jawab Yu Lingsan sambil menggeleng. "Aku pun menangis. Akhirnya dia mengalah dan membiarkan aku yang berangkat mengantarkan nasi untukmu." Ling Huchong mengamati wajah Yu Lingsan. Tampak mata gadis itu kemerah-merahan pertanda ia memang benar-benar baru menangis. Ling Huchong terharu melihatnya dan berkata dalam hati, "Dia sungguh baik kepadaku. Andaikan harus mati 1000 kali untuknya, aku rela." Yu Lingsan sendiri sibuk membuka bekal makanan yang ia bawa.
Dari dalam keranjang dikeluarkannya 2 piring sayuran, 2 buah mangkuk, serta 2 pasang sumpit. Semuanya diletakkan di atas batu datar sebagai meja makan. "Kenapa kau membawa 2 mangkuk?" tanya Ling Huchong heran. "Aku akan menemanimu makan." "Coba lihat, apa ini?" kata Yuling San sambil tertawa, dan kemudian mengeluarkan botol kecil berisi arak. Ling Huchong memang sangat gemar minum arak. Maka begitu melihat botol kecil tersebut, ia langsung tertawa gembira. Serentak ia bangkit berdiri dan memberi hormat. "Terima kasih, adik kecil. Aku sungguh khawatir jangan-jangan selama setahun ini tidak bisa bertemu arak lagi. Tapi kau telah datang menyelamatkan hidupku." Yuling San tertawa, kemudian membuka botol kecil tersebut dan menyerahkannya kepada Ling Huchong. "Tapi kau tidak boleh minum terlalu banyak. Setiap hari aku hanya bisa menyelundupkan sebotol kecil saja, biar tidak ketahuan ibu." Peraturan dalam perguruan Huashan melarang keras setiap murid yang sedang menjalani hukuman di tebing perenungan untuk menikmati daging ataupun arak. Itulah sebabnya bekal yang dibawa Yuling San hanya berupa nasi dan sayuran, serta sepotong tahu. Namun karena ditemani sang adik kecil, Ling Huchong merasa makanan tersebut sangat nikmat dan ia menghabiskannya dengan lahap. Keduanya lantas mengobrol panjang lebar berbagai macam cerita. Ketika hari mulai gelap, barulah Yuling San pamit kembali ke rumah meninggalkan tebing perenungan. Sejak saat itu setiap sore hari Yuling San selalu datang mengantar makanan untuk Ling Huchong. Ketika matahari terbenam barulah gadis itu pulang. Oleh karena itu, meskipun tinggal seorang diri di puncak gunung yang tandus tersebut, Ling Huchong tidak pernah merasa kesepian. Setiap pagi setelah bangun tidur, Ling Huchong duduk bermeditasi dan berlatih tenaga dalam. Kemudian ia mengulangi kembali ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari sang guru. Selain itu, ia juga merenungkan ilmu golok kilat andalan Tian Boguang dan membandingkannya dengan jurus tunggal pedang Ning tanpa tanding ciptaan ibu gurunya. Ilmu pedang tersebut meskipun hanya terdiri atas 1 jurus saja, namun merupakan intisari tenaga dalam dan ilmu pedang perguruan Huashan yang paling murni. Ling Huchong sendiri merasa dirinya masih sangat jauh di bawah kemahiran sang ibu guru. Maka, kalau memaksakan diri untuk melatihnya, bisa-bisa membuat celaka diri sendiri. Oleh karena itu, setiap hari ia pun semakin giat berlatih dasar-dasarnya terlebih dahulu untuk bisa mencapai tingkatan tersebut. Dengan demikian, meskipun menjalani hukuman kurung menghadap dinding gua, namun pada kenyataannya ia lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlatih pedang, serta mengobrol dengan Yuling San pada sore harinya. Menjalani perenungan yang sesungguhnya ternyata hampir tidak pernah ia lakukan. Tanpa terasa 2 bulan sudah berlalu. Hawa di puncak gunung Huashan itu semakin hari semakin dingin karena musim telah berganti. Ning Zongze selama beberapa hari menjahit selembar mantel hangat dan menyerahkannya kepada Lu Dayou untuk disampaikan kepada Ling Huchong. Tentu saja pada akhirnya Yuling San yang menyerahkan secara langsung kepada kakak pertamanya tersebut. Pagi itu ketika bangun dari tidurnya, Ling Huchong disambut oleh tiupan angin yang sangat kencang. Bahkan, pada siang harinya salju pun mulai turun dari angkasa. Melihat hujan salju tersebut, Ling Huchong berpikir jalanan pegunungan tentu sangat licin dan sukar dilalui. Ia ingin sekali melarang Yuling San supaya hari itu tidak datang mengantar makanan karena sangat berbahaya. Namun tentu saja ia tidak bisa melakukannya mengingat saat itu dirinya sedang berada di puncak gunung yang terpencil. Melihat hujan salju yang tidak kunjung reda, perasaan Ling Huchong semakin gelisah. Sejenak kemudian ia berpikir, sudah 2 bulan setiap hari adik kecil datang ke sini mengantar makanan untukku. Mustahil guru dan ibu guru tidak mengetahuinya. Aku yakin mereka hanya berpura-pura tidak mengetahui hal itu. Tapi kalau hari ini keadaannya berbeda. Aku takut adik kecil terpeleset di jalan dan jatuh ke jurang yang berbahaya. Oh, semoga guru atau ibu guru kali ini mencegah ia datang ke sini. Dengan perasaan cemas Ling Huchong menunggu sampai senja tiba. Pandangan matanya selalu tertuju ke bawah puncak gunung yang curam itu. Ketika matahari sudah terbenam barulah ia merasa lega. Syukurlah hari ini adik kecil tidak datang. Besok pagi mungkin adik ke-6 yang datang kemari mengantarkan makanan pengganti. Biarlah malam ini aku menahan lapar asalkan adik kecil tidak mengalami suatu apapun. Di luar dugaan, baru saja hendak masuk ke dalam gua, tiba-tiba Ling Huchong terdengar suara Yuling San memanggil, "Kakak pertama! Kakak pertama!" Dengan perasaan terkejut bercampur gembira, Ling Huchong segera kembali ke tempat semula.
Ia melihat ke bawah menyaksikan Yulingshan berjalan tertatih-tatih melewati hamparan salju yang menutupi bebatuan gunung. Pemuda itu merasa prihatin melihat adik kecilnya berjalan dengan langkah sulit, terpeleset ke kanan dan ke kiri karena jalanan yang sangat licin. Bersambung ke jilid 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.